Yang pertama yaitu tentang manajemen peserta didik. Mulai dari pengertiannya, yaitu manajemen peserta didik merupakan salah satu bidang operasional manajemen berbasis sekolah atau MBS. Adapun pengertiannya adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan atau diplanningkan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tentang tujuan. Tujuan manajemen peserta didik bidang operasional yang penting dalam kerangka manajemen sekolah salah satunya adalah manajemen peserta didik. Secara umum, manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat dijalankan secara lancar, tertib, teratur, dan tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangannya, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan oleh karena ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima yaitu kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang keenam yaitu suatu hal yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah atau madrasah ataupun di masa depan.